Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Program Studi Sains Lingkungan Kelautan, jurusan Sains, Institut Teknologi Sumatera, Angkatan 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Fisika Laut dengan dosen pengampu Bapak Rizky Dimas Permana, Eskel, MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Fenomena siklon tropis, isu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Azra Abidah dengan NIM 121440033, Andrian Risando Dulen Tambunan dengan NIM 121440047, Felicia Tampu Bolon dengan NIM 121440031, Herni Gloria Lingga dengan NIM 121440046, Yuniar Margareta Simarmata dengan NIM 121440025. Selanjutnya, pokok bahasan. Pokok bahasan terdiri dari 1. Definisi interaksi antara atmosfer dengan laut. 2. Pengertian siklon tropis. 3. Mekanisme terbentuknya siklon tropis. 4. Proses terbentuknya. 5. Dampak siklon tropis. Apa itu interaksi laut-atmosfer? Interaksi laut-atmosfer meliputi pertukaran momentum, tenaga, dan massa. Misalnya, angin bisa membentuk gelombang laut serta arus permukaan laut. Curah hujan mempengaruhi salinitas laut. Apa itu siklon tropis? Siklon tropis adalah fenomena atmosfer yang ditandai dengan munculnya tekanan udara rendah yang memicu angin kencang akibat proses perpindahan panas dari khatulistiwa menuju garis lintang. Selanjutnya, mekanisme terbentuknya siklon tropis. Air laut dengan temperatur sekitar 26,5 derajat Celcius pada kedalaman tertentu, sekitar 50 meter, atmosfer akan mengalami pendinginan terhadap ketinggian. Akan muncul lapisan yang relatif basah dekat troposfer dan jarak minimum ekuator setidaknya 500 meter. Pembentukan siklon tropis perlu adanya gaya Coriolis agar gradien tekanan seimbang. Di Indonesia ditemukan beberapa siklon tropis, yaitu 1. Siklon tropis Durga yang terjadi sekitar November 2008. 2. Siklon tropis Anggrek yang terjadi sekitar Oktober sampai November 2008. 3. Siklon tropis Bakung yang terjadi Desember 2014. 4. Siklon tropis Cempaka yang terjadi November 2017. 5. Siklon tropis Dahlia yang terjadi sekitar November hingga Desember. Selanjutnya, ada proses terbentuknya siklon tropis. Proses terbentuknya siklon tropis adalah kondisi di mana atmosfer yang tidak kondusif dan relatif lembab di ketinggian 5 km dengan suhu sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius di kedalaman 60 meter. Gangguan atmosfer di sekitar permukaan bumi dapat berupa angin yang menggulung, munculnya dinding mata yang menyerupai pita yang memiliki panas dan intensitas angin yang tinggi. Adanya uap air yang naik ke atmosfer dan mengembun secara vertikal menyebabkan siklon tropis terasa hangat dan aliran angin keluar atau bisa disebut outflow di bagian atas siklon tropis. Selanjutnya, dampak siklon tropis terdapat dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu cuaca buruk atau angin kencang dan hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Secara tidak langsung itu adanya pengumpunan angin, daerah belokan angin, dan daerah defisit kelembapan bersamaan. Perubahan pola cuaca menyebabkan banjir, longsor, pohon tumbang, baliho tumbang, gelombang tinggi, aktivitas penerbangan dan pelayaran menjadi terganggu.
Dampak positif dari siklon tropis ialah terbentuknya pengadukan vertikal serta upwelling yang menyebabkan peningkatan kesuburan nutrisi di laut. Banjir dan sejumlah kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia adalah dampak dari siklon tropis. Terjadi di wilayah mana sajakah siklon tropis ini dan bagaimana pula dampaknya? Saya akan mencoba membawa Anda untuk mengetahui karena memang siklon tropis mungkin tidak terlalu familiar dengan Anda, namun saya mencoba menjelaskan bahwa siklon tropis tersebut memang adalah sebuah fenomena di mana wilayah yang paling subur terjadi di dunia ada di dua titik, yaitu di Samudra Hindia dan kemudian kita lihat juga di perairan barat Australia. Jadi ini adalah wilayah di mana ada Pulau Jawa, sebagian dari wilayah Indonesia juga rentan terhadap siklon tropis tersebut. Selanjutnya kita lihat apa saja dampak dari siklon tropis. Ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak langsung siklon tropis itu terjadi di wilayah-wilayah tersebut, di titik-titik tersebut. Manifestasinya antara lain kita bisa lihat adalah angin kencang yang terjadi, kemudian juga kita lihat ada hujan deras, kemudian berjam-jam bisa terjadi sampai bahkan berhari-hari. Akibatnya adalah timbullah yang namanya banjir. Kemudian selain itu ada juga gelombang tinggi ataupun gelombang badai juga mungkin terjadi dan siklon tropis juga memicu tornado akibat perputaran saat siklon tropis mencapai daratan dan juga perbedaan arah serta kecepatan angin di sekeliling daerah siklon tropis. Jadi ini adalah beberapa dampak langsung dan Alvito dengan adanya informasi ini tampaknya pemerintah Indonesia juga harus menambah lagi antisipasinya bahwa wilayah Indonesia juga rentan terhadap salah satu fenomena yaitu siklon tropis. Kalau kemarau kebakaran, kalau hujan kebanjiran, belum lagi ancaman dari ring of fire dan siklon tropis. Kita sebagai bangsa memang harus waspada dan berhati-hati. Dan mudah-mudahan ini jadi concern kita bersama termasuk. Alasan kelompok kami mengambil dan membahas topik atau fenomena ini adalah karena Indonesia sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah laut, sehingga kemungkinan terjadinya interaksi di laut sangatlah besar. Salah satunya adalah interaksi laut dan atmosfer, yang mencakup perubahan momentum, tenaga, serta massa. Contoh fenomena tersebut yaitu fenomena siklon tropis yang dapat terjadi akibat adanya sistem tekanan rendah yang tercipta secara keseluruhan pada wilayah tropis. Salah satu contoh siklon tropis yaitu siklon tropis Cempaka yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi wilayah yang terkena fenomena tersebut. Fenomena siklon tropis ini juga baru dikaji di Indonesia pada tahun 2008 dan fenomena siklon tropis Cempaka yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017. Sehingga kelompok kami tertarik untuk membahasnya. Jadi kesimpulannya adalah siklon tropis merupakan fenomena yang diisyaratkan dengan timbulnya tekanan hawa rendah yang memicu angin kencang akibat dari proses perpindahan panas dari wilayah khatulistiwa mengarah ke garis lintang. Siklon tropis memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari siklon tropis Cempaka adalah menjadi salah satu faktor terbentuknya pengadukan vertikal serta upwelling yang menimbulkan peningkatan kesuburan nutrisi di perairan. Serta dampak negatif dari siklon tropis Cempaka yaitu meningkatnya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan longsor, bahkan kehancuran infrastruktur secara universal. Lintasan siklon tropis bergerak dari arah timur ke barat. Hal ini karena terjadinya gaya Coriolis, maka pola pergerakan lapisan udara menjauh dari garis khatulistiwa. Di Indonesia, siklon tropis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.